Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita ucapkan. Karena mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah, ya, baik itu nikmat bisa masih bernapas atau bisa hidup, nikmat sehat ataupun nikmat iman dan Islam. Salat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat beliau semoga selalu dapat limpahan rahmat dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Siswa atau siswi di kelas 7E, ya, siswi dari kelas 7E yang Bapak sayangi dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga mengikuti kegiatan Ramadan pada hari ini, ya. Hari ini adalah hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar dan tuntas sampai dengan berbuka nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, siswi kelas 7E yang Bapak sayangi dan juga insyaallah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah tentang hari raya Idul Fitri. Ya. Karena sebentar lagi kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya hari raya Idul Fitri setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, materi tentang hari raya ini kita akan pelajari mengkaji tentang malam takbiran dan hari raya di masjid, ya. Karena yang berkaitan dengan hari raya itu ada takbiran dan sholat id, ya. Oleh karena itu semuanya kita sebagai muslim yang melaksanakan puasa tentunya akan menemui yang namanya hari raya, dan hari itu ditandai dengan takbiran dan juga pelaksanaan salat Idul Fitri, ya. Bagaimanakah hukum takbiran tersebut dan juga bagaimana juga hukumnya salat Id itu? Apakah lebih afdal di masjid atau di lapangan atau di rumah? Apa boleh kita laksanakan di rumah, ya, dalam masa pandemi sekarang ini? Baik, untuk memperjelas materi kita, silahkan kalian tonton video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri ini biasanya terkait dengan takbiran dan juga sholat Idul Fitri. Biasanya sebelum pelaksanaan sholat Id selalu kita laksanakan kegiatan yang namanya adalah takbiran. Takbiran tersebut dimulai semenjak mulai maghrib atau bahkan ada yang mulai setelah sholat asar besoknya hari raya. Jadi mulai sholat asar, setelah sholat asar sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri, imam melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu untuk sholat untuk Idul Fitri, ya. Nah, dalam hal ini apa hukum
dalam pelaksanaan takbiran tersebut yang biasa kita laksanakan ya. Di masyarakat kita biasanya takbiran itu biasa dilaksanakan di masjid-masjid atau di dalam musala, dan bahkan ada juga disebut dengan takbiran keliling yang dilaksanakan oleh Pemda ya atau pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu bagaimanakah hukumnya pelaksanaan takbiran ini ya? Mengenai hukum pelaksanaan malam takbiran itu adalah sangat dianjurkan ya. Karena menyambut malam hari raya umat Islam sangat dianjurkan untuk memandangkan takbir. Hal ini dapat kita ketemui di dalam dalil ya. Baik itu berupa dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 ada potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yaitu bulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini adalah dalil yang menganjurkan kita untuk melaksanakan takbiran di malam hari raya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah SAW bersabda, Zainul Aidaini bil tahlil wa takbir wa tahmid wa taqdis. Artinya, hiasilah hari raya dengan tahlil atau mengesahkan Allah, takbir atau mengagungkan Allah, dan tahmid atau memuji Allah, dan mensucikan Allah atau takhis ya, takdis, mensucikan Allah. Ini anjuran dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kemudian juga para ulama ya Salafiyah berkata ya bahwa umat Islam dianjurkan mengeraskan suaranya dengan membaca takbir di malam 2 hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha ya. Kalau hari Idul Fitri itu diawali setelah salat asar, kalau sudah tahu bahwa besok pelaksanaannya Idul Fitri. Tapi biasanya di masyarakat kita menunggu sidang isbat ya atau penentuan dari pemerintah bahwa hari raya ditetapkan besok harinya. Nah, artinya kalau sudah diketahui maka salat takbir biasanya dimulai setelah salat maghrib biasanya yang dilaksanakan di masyarakat kita ya. Dan kalau Idul Adha dari salat maghrib sampai dengan salat sebelum pelaksanaan salat imam kalau sudah mulai naik ke atas mimbar mulai melaksanakan salat dan khatib atas mimbar. Nah, setelah selesai itu maka tidak lagi dilaksanakan takbiran. Ini untuk soal Idul Fitri. Kemudian kalau salat Idul Adha, hari Idul Adha ya tadi biasanya mulai salat asar. Karena biasanya sudah ditetapkan lebih dahulu hari raya itu tanggal berapa. Biasanya setelah salat asar sampai dengan 3 hari tasyrik. Ya. Kalau hari raya Idul Fitri tanggal 10, hari raya Idul Adha tanggal 10, hari raya Idul Fitri hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Itu masih diperkenankan untuk melaksanakan takbiran. Ya. Jadi laksanakanlah takbiran itu menurut para ulama Salafiyah itu baik di rumah, di masjid, di pasar, jalan-jalan dan sebagainya agar terlihat syiar ya.
baik dalam keadaan berdomisili ataupun sedang bepergian menuju tempat sholat, ya, menuju tempat sholat dan tempat pelaksanaan sholat id yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat para ulama Syarafiyah. Jadi kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan takbiran itu. Dan kalau bisa takbir itu dilaksanakan dengan senyaring-nyaringnya atau sekecang-kecangnya, ya, agar kita bisa melihat perhatikan syiar tersebut ke masyarakat kita, ya. Nah, ini tentang takbiran. Apa bunyi takbiran? Ya, lafaz takbiran yang mungkin biasa kita pakai atau kita laksanakan. Itu sudah hafal semuanya, ya. Takbirannya lafaznya begini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersama-sama, ya. Pengen rame. Oke. Selanjutnya pelaksanaan hari raya atau sholat id. Apakah sholat id itu bisa dilaksanakan di rumah sendirian atau berjamaah di rumah karena masa pandemi? Ataukah bisa di masjid atau musala ataupun di tempat lain atau di lapangan? Karena di masyarakat kita kan biasa lihat ada yang di lapangan, ada yang di masjid atau musala, bahkan ada juga yang ada di rumah di zaman pandemi ini. Bagaimana hukumnya? Nah, kira-kira semuanya sudah tahu, ya. Sudah biasa melihat gitu, ya. Sudah biasa melihat bagaimana pelaksanaannya di masyarakat kita tentang sholat id ini, ya. Sholat id ini sangat dianjurkan ya untuk dilaksanakan. Nah, apa inti dari sholat id ini? Intinya adalah pertama perayaan kemenangan, ya, sebagai umat Islam, dan sangat dianjurkan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan zaman Rasulullah, sholat id ini disuruh semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, tua, muda, semuanya disuruh ke tempat sholat id, ya, baik itu di masjid atau musala atau bahkan di lapangan, ya, karena terjadi di masa Rasulullah. Bahkan orang haid pun atau berhalangan pun juga tetap disuruh untuk ke tempat sholat tersebut, walaupun tidak ikut sholat, tapi tetap bisa mendengarkan orang khutbah, ya, karena intisari dari khutbah tersebut bisa kita resapi, kita pahami, ya, tentang makna daripada hari raya tersebut, ya. Nah, ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah buku, ya, karangan Imam Syafi'i, ya, juz 3 halaman 138, Imam Syafi'i berkata, ya, dalam kitabnya yang bernama Al-Um. Bacakan artinya aja, ya. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah melaksanakan salat 2 hari raya menuju ke tempat salat di Madinah. Demikian halnya para sahabat, kecuali karena uzur seperti hujan. Demikian juga kebanyakan umat Islam di negaranya, kecuali penduduk Mekah. Syafi'i mengisyaratkan bahwa hal tersebut dikarenakan luasnya masjid dan sempitnya kawasan Mekah. Syafi'i berkata, jika sebuah hunian atau kampung semarak dan masjid mereka memadai untuk penduduknya saat hari raya, maka menurut saya mereka jangan keluar dari masjid itu. Jika masjidnya sempit, maka makruh salat di sana. Namun tidak wajib mengulang. Dengan demikian, faktornya adalah melihat luas dan sempitnya masjid, bukan karena keluar menuju tanah lapang. Sebab alasannya adalah dapat berkumpulnya umat. Jika bisa dikumpulkan di dalam masjid bersama, utamannya lebih baik lagi. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Al-Um. Nah, ini hukum melaksanakan sholat hari raya di masjid.
Artinya menurut pendapat ini bahwa melaksanakan sholat id atau dua hari raya itu lebih baik di masjid dan musala kalau masjid dan musala itu muat ya atau memadai untuk pelaksanaannya ya. Kemudian apakah boleh di lapangan? Boleh ya. Dan catatan kalau di lapangan itu masjid atau musala yang ada terdekat itu penuh sesak ya, penuh sesak. Kalau di rumah apa boleh? Boleh saja. Kalau di masjid dan lapangan tidak dilaksanakan. Nah, ini alasannya ya. Alasan zaman sekarang kita melaksanakan, misalnya kita tidak bisa keluar dari rumah karena pandemi dan sebagainya, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id sendiri di rumah. Apakah harus pakai khutbah? Ya nggak usah pakai khutbah ya. Kalau nggak bisa khutbah sendiri. Ya, kalau dengan keluarga bolehlah salah satu dari keluarga bisa melaksanakan khutbahnya. Tapi kalau nggak bisa ya cukup sholat id saja sebagai tanda kita melaksanakan hari raya ya. Oke, demikian mungkin dapat disampaikan, mudahan bisa dipaham ya. Oke, demikian tadi paparan dari Bapak ya tentang materi kita, materi Ramadan pada hari ini yang berkenaan dengan hari raya Idul Fitri ya, baik itu tentang takbiran maupun tentang sholat id ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan juga dapat menjadi referensi bagi kita dalam pelaksanaan ibadah pada hari raya Idul Fitri ya. Dan di sini Bapak berharap inti dari materi kita itu tentang takbiran bisa juga kalian ambil ya, ambil pelajarannya wabil khusus tentang lafaz takbir, yaitu ya yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat tersebut Bapak minta nanti kalian coba rekam sebagai bentuk respon kalian tentang materi yang Bapak berikan ya. Jangan lupa sebutkan nama dan juga nomor absen ya. Oke. Dari sini dulu apa yang Bapak sampaikan, dan untuk lebih bisa memahamkan kalian tentang materi ini akan nanti Bapak share ada beberapa ceramah-ceramah dari beberapa ustadz ya yang ada di YouTube untuk bisa kalian simak ya untuk menambah referensi dari materi kita. Oke. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.